Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana merekam sebuah makro dan di mana sebenarnya hasil dari makro tersebut berada dan bagaimana cara modifikasi dan menjalankannya. Kita langsung masuk ke Visual Basic Application. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk membuat sebuah aplikasi di Excel itu menggunakan VBA. Artinya kita bisa membuat aplikasi terpisah yang nanti kita run gitu ya. Jadi formnya itu bisa kita buat terpisah dari Excel-nya atau sheet-nya atau kita embedded di sheet-nya gitu ya. Oke, nanti ada kelebihan dan kekurangannya sih sebenarnya. Jadi kalau kita buat formnya di VBA, misalkan kita bikin user formnya di sini. Nah, ketika kita run, lalu kita mengambil data dari Excel atau menyimpan data ke Excel, itu secara otomatis sheet Excel-nya itu tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau nanti ketika kita embedded di sheet Excel, maka itu kita masih bisa ngedit lingkungan sekitarnya. Ini contohnya kalau saya run user form yang ini, maka ini tidak akan kita bisa apa-apakan gitu ya. Tapi kalau formnya kita embedded di Excel gitu ya, misalkan saya tambahkan sebuah button di sini, maka kita masih bisa menggunakan lingkungan sekitarnya gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau form berarti memang aplikasinya seolah-olah kita matikan gitu ya, sorry Excel-nya kita matikan, hanya aplikasinya saja yang jalan. Kalau ini, jadi kita embedded sebuah button ke sebuah sheet Excel. Misalkan kita sudah punya banyak data yang kita bikin button untuk membuat reportnya. Misalkan seperti itu. Tapi misalkan kita butuh form juga nih untuk input data, di mana data-data yang setelah kita simpan itu nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, itu tergantung kebutuhannya apa gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin saya contohkan dulu yang kita buatnya di Visual Basic Application gitu ya. Kita buat yang sederhana dulu, misalkan ada dua buah label yang di sini misalkan isinya adalah text box ya ini ya. Ada dua buah text box yang digunakan untuk memasukkan misalkan nama dengan alamat, misalkan ya kita punya data-data nama, alamat, nomor telepon misalkan. Gitu ya, nama, alamat, nomor telepon kita tuliskan di sini. Misalkan kita punya data pelanggan nih, untuk misalkan menyimpan data-data pelanggan yang biasa membeli dari produk kita, misalkan seperti itu. Kita buat program sederhana di Excel-nya gitu ya. Di sini misalkan ada nama. Nah, untuk membuat mengetikkan nama caption atau teks dengan penamaan dari sebuah komponen atau toolbox di Excel ini atau di VBA, kita bisa langsung tampilkan user properties-nya gitu ya. Boleh menggunakan properties Windows di sini F4 gitu ya, atau insert di situ F4 atau klik kanan properties. Nah, properties itu adalah data yang dimiliki oleh sebuah komponen atau toolbox ini. Misalkan ini ada label 1 nih, kita kasih nama. Jadi nama itu nanti yang akan dipanggil pada saat kita menambahkan kode gitu ya. Oke, misalkan kita kasih nama LBL nama, misalkan ya. Lalu captionnya misalkan di sini nama. Oke, nah di sini nama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini labelnya. Misalkan kita siapkan textbooknya untuk pengisiannya. Kita kasih nama, misalkan biarkan kosong, nggak ada isinya. Artinya kosong textbooknya ya. Lalu kita kasih name untuk kemudahan program, pembuatan program txt nama karena dia textbox ya, tapi bebas, namanya bebas. Oke, name-nya ini txt nama, di sini txt alamat misalkan ya. Yang ini misalkan txt nomor HP misalkan ya. Seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi labelnya, nama, LBL alamat, captionnya. Jadi caption itu yang dituliskan di label ya, yang tampil di ininya, gitu ya. Alamat.
Kalau name itu nanti akan kita panggil di programnya. Oke, ini misalkan nomor HP. Saya salah nomor saya, nomor HP. Besar, oke. LBL no HP, misalkan captionnya nomor handphone HP, misalkan seperti itu. Nah, kita punya nanti data inputannya ini, gitu ya. Nanti dirapikan, memang ini kan masih apa ya, masih sangat kaku kalau untuk VBA ya. Jadi kita memang harus merapikannya dulu. Oke. Nah, misalkan ketika kita simpan, itu kita gunakan button, tombol button. Kita tambahkan ini semua sebuah command button gitu ya di sini untuk menyimpan datanya. Nah, command button juga sama. Kita ganti namanya, name-nya, supaya kita nggak susah pas codingnya command button 1. Nah, kita ganti cmd simpan. Gitu ya. Ini name-nya. Caption-nya sama, kita ganti dengan misalkan simpan. Gitu ya, kita perkecil aja. Oke. Nah, kita sudah punya form. Formnya itu adalah input data atau data pelanggan gitu ya. Oke. Nah, nanti pada saat kita run nanti akan tampil di sini. Nah, sebelum kita masuk ke codingan, nah, kita harus tandai nih datanya mau disimpan di mana. Gitu ya. Nah, tandai misalkan kita bikin aja dulu di sini. Ada nomor, nama, alamat, nomor telepon, nomor HP. Nah, misalkan nanti datanya kita akan simpan di sini. Oke, paling mudahnya adalah kita menganggap di kolom A, B, C, D yang ada di sheet 1. Nomor di A2, nama di B2, alamat di C2, nomor HP di D2 gitu ya. Maka kita bisa langsung masukkan di programnya. Ketika kita kalau kita ingin menambahkan codingan, kita bisa langsung di sininya ya, di di sheet-nya kita double klik gitu ya. Ke sini boleh. Tapi kalau misalkan tidak hafal nama fungsinya, kita bisa kliknya di buttonnya. Misalkan kita ingin tambahkan di command button ini sebuah function program, double klik gitu. Nah, kita akan menambahkan sebuah fungsi ketika button cmd simpan ini kita klik, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, tadi kita sudah punya A, B, C, D. Nama di A, nomor ya, nama di B, alamat di C, nomor HP di D. Itu ya, A itu adalah nomor urutnya. Gitu ya. Nanti untuk nomor urut nanti, karena kita masih menyimpannya di B2, C2, D2 gitu ya. Untuk nomor urut nanti ketika kita menambahkannya berurutan seperti itu. Oke. Misalkan berarti adalah kita punya txt apa aja tadi. Nah, kita ingat dulu nih nama-nama txt-nya. Nah, berarti ini txt nama di B2, txt alamat di C2 gitu ya. TXT nomor HP di D2. Itu yang harus kita ingat gitu ya. Seperti itu. Sehingga di sini adalah kita bisa tuliskan di sini. Yang akan kita isi itu adalah sheet-nya ya. Sheet 1 titik rank. Rank berapa? B2 titik value. Jadi ada value, ada formula. Gitu ya. Kalau value itu nilai. Kalau formula itu sama dengan kalau kita tambahkan sama dengan di Excel. Jadi kalau kita mau nambahin formula, misalkan VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang lainnya, kita tulisnya adalah rank B2 titik formula R1C1. Gitu. Nanti itu akan kita bahas di depan. Oke, kita isi data nilai aja dulu. Oke, value-nya kita isi dengan apa? Yaitu nilai yang kita inputkan di txt nama titik teks. Gitu ya. Lalu sheet 1 titik rank rank B
C2 titik value akan kita isikan dengan data yang kita inputkan di txt alamat titik teks. Nah, kita bikin kopas biasa. Oke, berarti yang D itu akan kita isi dengan txt txt nomor HP titik teks. Nah, jadi ketika kita klik, apa yang kita masukkan di txt nama akan masuk ke sini, alamat masuk ke sini, nomor HP masuk ke sini. Selesai. Sekarang kita coba run. Nah, misalkan kita masukkan namanya Adi, alamatnya Bandung, nomor HP-nya 081XX gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, ini akan masuk ke sini. Jadi, txt nama masuk ke sheet 1 rank rank B2 titik value. Jadi value ya, value-nya. Jadi kalau value itu ini bukan formula ya. Kalau value itu tanpa sama dengan. Jadi nanti kita coba kalau isinya sama dengan itu adalah formula. Oke, ini Adi masuk ke sini, alamatnya masuk ke sini, nomor HP-nya masuk ke sini. Gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa ini kalaupun kita ganti datanya gitu ya, itu nanti akan nge-replace di B2, C2, D2. Gitu ya. Berarti kita belum punya counter untuk menyimpan datanya. Misalkan datanya itu kita maunya kalau kita simpan lagi ya nggak di 2 lagi, tapi di next-nya. Seperti itu. Nah, untuk membuat seperti itu, kita bisa menyimpan sebuah counter, data counter atau incremental value ya, kalau bahasa programmer mah. Kita bisa menyimpan sebuah counter di sebuah cell, misalkan saya simpan di G1, gitu ya, saya simpan di G1, mau mulai di record yang keberapa. Misalkan kita akan nyimpannya mulai dari record 2, karena yang ininya adalah headernya, misalkan seperti itu. Oke, berarti si G1 kita isi 2. Nah, ini nanti kita bisa hidden ya, gitu ya. Oke, ini fungsinya untuk apa? Untuk counter. Jadi, nilai ini akan berubah ketika data G2, data row kedua sudah ada isinya. Sehingga nanti dia otomatis akan bertambah 1 jadi 3. Ketika kita simpan lagi, maka nanti ini juga sama. Begitu seterusnya. Gitu ya, kita mulai dari 2. Oke. Kita coba buat dulu programnya. Jadi, kita ambil nilai G. Kita ambil nilai G. Nanti kita isikan nama, alamat, nomor HP di misalkan nama di sel A yang ke G gitu ya. Jadi A yang ke G yang kedua. Alamat C yang ke G, nomor HP D yang ke G. Nanti G-nya ditambah 1 gitu. G-nya jadi 3. Jadi kalau kita simpan lagi berarti G-nya bertambah. Dia ada di row yang ke G gitu ya. Seperti itu. Itu logiknya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan di sini. Oke. Untuk membuat variabel di basic mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya. Dim, definisikan sebuah variabel namanya I. Oke, supaya terbiasa dengan programmer itu kan I gitu ya. Yaitu data integer. Nah, nanti I akan diisi dengan nilai dari G. G1 gitu ya. Dia akan diisi dengan sheet 1 titik rank G1 titik value. Sorry. Oke, berarti nilai G1 itu, nilai I itu kan berisi nilai G1. Gitu ya, G1. Tadi nilainya misalkan 2, berarti I nilainya 2. Gitu ya. Nah, kita tinggal nambahin aja codingannya sebenarnya gitu ya di sininya. Oke, kita bisa tambahkan aja misalkan sheet 1 rank B ke I gitu ya. Nah, untuk B ke I-nya kita bisa ganti B dan I. Jadi kalau di basic kan menggabungkan teks itu kita gunakan N ya. Jadi misalkan Anda gabungkan X dan Y, berarti string X, N,
string Y gitu ya. Nah, itu menggabungkan string. Nah, kita gabungkan string antara B dengan I. I itu adalah nilai dari yang ada di rank G1. C yang ke I. Kan gitu ya. D yang ke I. Seperti itu. Jadi nanti nilai ini akan mengikuti nilai yang ada di G1. Nah, kita isi sheet 1 rank G1 value-nya. Kita ganti datanya dengan I ditambah 1. Jadi pada saat diklik, I akan diisi dengan nilai G1 yang sekarang misalkan 2, terus datanya disimpan di B2, C2, D2, lalu nilai G1-nya itu nanti akan diisi 2 ditambah 1, yaitu 3. Sehingga next-nya ketika kita simpan lagi, nilai I-nya jadi 3 kan gitu ya, karena nilai G1-nya sudah 3. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, G kita mulai dari 2. Oke, namanya kita isi misalkan Ali, alamatnya Bandung, nomor HP-nya misalkan 081, simpan. Nah, nilai G-nya berubah. Oke, jadi 3 gitu ya. Nanti kalau saya masukin lagi Adi gitu ya, Bandung dengan nomor telepon tertentu, kita simpan, dia disimpan di nilai di baris ketiga, nilai G-nya langsung berubah. Jadi ketika saya simpan lagi, ini saya belum ada counter ya, dia akan next begitu seterusnya. Sehingga nanti datanya akan ada di bawahnya. Itu adalah trik untuk counter sebenarnya yang nanti mungkin ada cara lain, tapi yang paling sederhana mungkin seperti ini. Nah, ini mau diisi apa ya sebenarnya, ini nanti pada saat kita masukkan data gitu ya. Kita tambahkan counter ya, kita reset G-nya jadi 2 lagi. Nah, nanti tinggal bikin tambah resetnya. Oke, G2. Nah, misalkan pada saat kita save, berarti nomor ini akan berisi dengan nilai G dikurangi 1, karena kita akan mulai dari 1. Gitu ya, berarti nilai A-nya kita isikan. Ini kan baru B ya. Nah, nilai A kita isi dulu di sini. A ke I. Gitu ya, akan kita isi dengan I dikurangi 1. Nah, ini counternya. Counternya kan dari 2, tapi incremental value-nya kita mau mulai untuk data kita mulai nomornya dari 1. Jadi I-1. Jadi terus I-1, -1, -1 seperti itu ya. Oke, kita ulangi lagi. Nama lagi Adi, ya nggak apa-apa ya. Ini masih asal-asalan. Nanti kita buat ya. Nah, kan ini nomor 1. Jadi 2 dikurangi 1. Sekarang 3 dikurangi 1 kan gitu ya. Begitu seterusnya. Oke. Jadi kita sudah bisa bikin ID unik gitu ya untuk nomornya. Terus kita juga bisa membuat incremental value, artinya adalah perubahan pengisian datanya tidak mereplace data yang sebelumnya berdasarkan counter yang kita buat di sebuah sheet atau rank yang nantinya sebenarnya ini bisa kita hidden gitu ya. Ini dimanapun bisa kita simpan, mau di sheet 10 juga bisa. Jadi ini kebetulan sheetnya baru 1. Nah, sebenarnya tidak wajib kita mengetikkan sheet ini gitu ya, tapi takutnya nanti ketika kita mencoba yang sheetnya banyak, kita mau nge-look up dan yang lainnya itu nanti jadi pusing. G-nya G yang punya siapa gitu, oh ini punyanya sheet 1. Jadi dibiasakan aja untuk dibuat, walaupun sheetnya cuma 1. Oke, mungkin itu ya. Jadi barusan itu adalah teknik bagaimana supaya kita bisa menyimpan sebuah data dari form yang kita buat di luar. Artinya formnya kita buat di VBA, di running, di Excel. Jadi ini fungsinya kenapa kita buat di luar. Ini kelebihannya adalah kita tidak bisa mengutak-ngatik Excel-nya. Kita hanya bisa menggunakan aplikasi yang ada di user form ini saja. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, nanti next-nya kita akan coba bagaimana jika formnya kita embedded di Excel-nya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.